Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Ganim. Nama asli saya Muhammad Fauzi, tapi sering saya dipanggil salah satunya adalah Fauzi Ganim. Banyak orang mengenal saya Fauzi, dan pada video kali ini saya ingin berkenalan karena saya saat ini aktif di channel YouTube dan seringkali sharing berbagai macam hal terkait dengan bisnis, secara spesifik yaitu berkaitan dengan bisnis tour and travel. Dan barangkali belum banyak yang juga kenal saya, bagaimana latar belakang saya, dan kenapa saya mau berbagi mengenai tips ide bisnis tentang tour and travel. Jadi ini secara detail saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semua latar belakang dan background saya yang sebelumnya belum pernah saya share sedetail ini. Barangkali hanya sebatas secara umum saja, tapi ini saya ingin coba lebih detail lagi. Harapannya apa? Harapannya supaya Anda lebih mengenal saya, dan nanti ketika Anda ingin mengenalkan juga bisa hubungi saya langsung, karena saya banyak sekali share nomor kontak di channel YouTube ini. Nama saya Fauzi Ganim. Saya memulai karir sebagai marketing di beberapa perusahaan. Pertama kali saya di tahun 2012 setelah lulus dari Akademi Pimpinan Perusahaan Kementerian Perindustrian. Saya bekerja di PT Tunas Daihatsu. Kemudian di 2013 saya pernah menjadi junior activation di PT Renervet. Di PT Renervet inilah saya banyak belajar tentang dunia I.O., ya, event organizer. Di 2013 lagi, ya, sampai dengan 2015, ini cukup lama saya berada di satu perusahaan, yaitu PT Linoku. PT Linoku adalah perusahaan IT, konsultan IT, lebih tepatnya adalah SAP. Dan disinilah saya banyak belajar hal, bicara masalah manajemen, kemudian pengelolaan perusahaan, karena saya mendapat kesempatan kursus, karena sebelumnya saya sama sekali tidak paham tentang bahasa Inggris. Akhirnya saya mendapat kesempatan untuk belajar bahasa Inggris di kursus bahasa Inggris selama 6 bulan dan dengan native speaker di IF Pejaten. Di sini saya di Linoku inilah membuat saya bersiap untuk meloncat ke kehidupan yang berbeda, dan tanpa disadari, salah satunya adalah saya membuat paspor, ya. Ini hal kecil, tapi inilah yang membuat pada akhirnya saya terjun di dunia tour and travel. Karena saya membuat paspor, pertama kali membuat paspor ketika saya berada di Linoku. Kemudian 2015 saya memutuskan untuk resign, dan di 2015 akhir saya mendapatkan kesempatan untuk membantu teman saya, ya, untuk traveling ke Bangkok, Thailand. Nah, disinilah saya first time untuk keluar negeri. Jadi inilah pertama kali saya merasakan pergi ke luar negeri dan melewati border, perbatasan negara. Disinilah banyak cerita ketika pertama kali saya keluar negeri, yaitu ke Bangkok. Ketika itu
saya harus rombongan kami itu harus transit di Singapura, dan karena pesawat sama, namun mengharuskan semuanya untuk keluar dari imigrasi dulu, baru kemudian check in lagi. Dan disinilah saya pengalaman yang luar biasa, harus tertahan di Immigration Office Singapura, Changi Airport, kurang lebih 1 jam lebih ya saya berada di Immigration Office. Luar biasa, pengalaman yang luar biasa. Ketika itu saya harus ditanya secara luar biasa. Barangkali teman-teman yang sudah pernah merasakan betapa sulitnya ketika kita harus berada di Immigration Office Singapura untuk pertama kali ya. Karena kalau untuk yang kesekian kali kita tinggal menunjukkan paspor. Ketika paspor kita sudah ada cap dari imigrasi Singapura, itu biasanya lebih mudah. Sampai sekarang saya masih tetap tertahan karena menurut informasi dari salah satu petugas imigrasi yang baik ketika itu di tahun 2017, bilang bahwa nama saya adalah salah satu nama yang masuk dalam blacklist di Singapura. Oke, inilah awal mula saya mengenal dunia traveling. Saya ke Bangkok, ke Thailand, dan ketika itu saya langsung membantu teman saya untuk membawa peserta grup tour. Wah, ini banyak cerita di sini. Dan di tahun 2015 akhir, tidak lama saya pulang dari dari Thailand. Adik-adik kelas saya itu menyarankan saya untuk membuat bisnis sendiri. Walaupun saya dengan banyak pertimbangan karena ada persoalan tidak enak dan lain sebagainya, dan akhirnya ternyata dengan komitmen bahwa saya hanya berada di belakang saja sebagai tour leader dan akan menjalankan adalah adik-adik kelas, saya membuat yang namanya Lentera Travel. Lentera Travel ini tidak berjalan lama, hanya kurang lebih 1-2 bulan saja, dan kemudian harus bubar karena kesibukan masing-masing. Dan di 2016, saya masih ingat, di 2016 bulan Maret ketika itu, kami bersama ada adik kelas dan ada kakak kelas juga di Akademi Pimpinan Perusahaan, alumni, kami mendirikan yang namanya Happy Tour, happytour.com. Happy Tour inilah yang mengawali, meskipun dari Maret sampai November itu tidak ada penjualan. Jadi cerita di Happy Tour ini adalah Maret hingga November itu no penjualan ya, tidak ada penjualan. Karena saya tidak memahami, saya tidak mengerti apa yang harus saya lakukan untuk mempromosikan paket-paket wisata open trip ya. Saya sudah investasi di tahun 2015 akhir ketika Lentera Travel, saya melakukan survei perjalanan trip ke Singapura dan Malaysia, 2 negara itu, untuk survei membuka rute, memverifikasi rute, karena kalau itinerary rute itu kan banyak ya, jadi bisa ngelihat di travel lain, tinggal kita verifikasi apakah rute yang ada ini sesuai dan bisa kita lakukan atau tidak. Dan ya saya mau tidak mau harus, dan ketika itu pun di bulan November itu saya sudah menikah, dan mau tidak mau karena saya sudah tidak bekerja, saya mau fokus mau berbisnis, maka saya harus fokus bisa berjualan di bisnis travel. Sampai akhirnya saya mencoba banyak sekali cara, salah satunya adalah saya menggunakan Facebook. Saya jualan secara brutal di Facebook group ya. Ini adalah awal saya berjualan, yaitu di Facebook group dengan beberapa akun. Akhirnya di bulan Desember saya
Desember saya closing. Di bulan Desember saya closing, kemudian di bulan Januari 2017 inilah open trip pertama saya ke Singapura dengan jumlah 21 orang. 21 orang ketika itu biayanya adalah 1.850.000, maka berarti saya kurang lebih 30 jutaan ya closing ketika itu, full 21 orang dari saya. Dan inilah awal ya, inilah awal saya untuk memulai bisnis travel wisata. Jadi spesifikasi saya adalah bermain di open trip ya, spesialisasi saya, karena banyak ya, kita bicara travel itu banyak, tapi spesialisasi saya adalah di bisnis travel wisata. Secara spesifik itu adalah open trip, group tour, dan lain-lain yang berkaitan dengan wisata. Oke, Happy Tour ini berjalan lumayan cukup lama. Dari 2017 masih Happy Tour, 1 tahun kita berjalan. Namun adanya perbedaan aktivitas ya di sesama tim, sampai akhirnya saya memutuskan untuk membuat brand baru. Brand baru dibuat tepatnya setelah anak saya lahir ya. Anak saya lahir itu Refli namanya. Akhirnya saya membuat brand baru. Ketika itu reflitrip.com. Ya, reflitrip.com, dan ini berbeda dengan Happy Tour karena ini produknya sama, semuanya sama, hanya brandnya saja yang berbeda. Namun jika Happy Tour itu berada di bawah naungan perusahaan pertama yang saya buat, ini perusahaan kedua yang saya buat, yaitu Happy Global Abadi. Saya sebagai komisaris di sini bersama rekan-rekan yang masih ada di Happy Tour. Namun Refli Trip ini tidak saya masukkan ke dalam Happy Global Abadi. Happy Trip ini berjalan tahun 2018 ya. Happy Trip ini 2018, dan saya sudah beralih dari Facebook, kemudian ini lebih banyak bermain di Instagram ya, karena Instagram ini luar biasa. Kelasnya ini banyak juga yang kelas menengah ke atas, dan ini lebih menonjolkan dokumentasi foto video, dimana setiap orang yang liburan pasti ingin mendokumentasikan perjalanannya, dan ini sangat cocok banget. Ini bagus, Instagram ini bagus, bisa digunakan, dan saya benar-benar concern dari 2016, 17, 18, 19 hingga sekarang 2020, hampir sekarang mau ke 5 tahun masih di bisnis travel ya. Kemudian Happy Trip terus berjalan. 2018, 2019 Refli Trip berjalan, minimal sebulan itu ada 2 open trip ke Singapura, Malaysia, 2 negara. Kemudian terakhir di akhir 2019 kita bermain 3 negara, trip 3 negara, Dubai, Hong Kong, Macau, dan lain sebagainya. Dan akhirnya saya melebarkan bisnis, yaitu bermain di media. Di tahun 2019 saya mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak di bisnis media, yaitu PT Urban Media Kreasi, dimana di PT Urban Media Kreasi ini lebih banyak di bisnis media online seperti urbantimes.id, Urban Jabar, dan Urban Jatim ya, dan Jatim. Dan ini adalah side bisnis saya.
Saya sudah mempersiapkan ini dari 2019 bulan Agustus seingat saya, dan ternyata tanpa diduga di tahun 2020 awal kita terkena COVID. COVID ini memaksa travel harus lockdown, travel harus off terlebih dahulu sampai waktu yang tidak ditentukan karena COVID tidak jelas selesai kapan. Bahkan yang lebih parahnya lagi bahwa Organisasi Kesehatan Dunia yaitu WHO mengatakan bahwa COVID tidak akan pernah hilang dari muka bumi ini. Maka kita diharuskan untuk beradaptasi dengan kondisi new normal, kondisi baru, termasuk dunia traveling juga akan melakukan penyesuaian dalam kehidupan baru ini. Namun saya pikir persoalan ini akan sangat-sangat berat. Karena kenapa? Orang tidak akan seketika untuk mau melakukan perjalanan, apalagi ke luar negeri, di mana perjalanan luar negeri ini adalah core bisnis dari Refly Trip. Oleh sebab itu, saya mau tidak mau harus mencari backup bisnis lain. Kalau guru-guru internet marketing saya bilang kita harus pivot, kita harus mencari alternatif lain. Maka di bulan ini ya, bulan Juni 2020 ini, akhirnya saya join di bisnis logistik, yaitu saya join di multi courier. Karena kenapa multi courier? Karena multi courier ini adalah salah satu bisnis yang di tengah pandemi COVID ini mampu bertahan dan bahkan survive dan berkembang. Karena kenapa? Karena banyaknya orang yang stay at home, berada di rumah, itu membuat segala aktivitas itu dilakukan dari rumah, termasuk belanja kebutuhan itu semua dilakukan secara online melalui e-commerce. Meningkatnya pembelian e-commerce itu pun akan berdampak secara langsung terhadap bisnis logistik. Maka multi courier ini menurut saya saat ini adalah sangat pas untuk kita geluti. Nah, inilah perjalanan saya. Namun saya pikir karena aktivitas travel yang sangat sedikit, kemudian multi courier pun yang belum secara optimal saya jalankan, maka saya berpikir untuk membangun sebuah komunitas untuk kita bisa berbagi, untuk kita bisa saling sharing informasi, ilmu, dan lain sebagainya, sharing pengalaman terkait bisnis online maupun konvensional. Maka dari itu saya mendirikan sebuah komunitas bisnis yang bernama Digital Project Academy. Di komunitas ini saya akan mencoba untuk berbagi, untuk sharing pengalaman saya. Dan yang perlu diketahui bahwa dari 2015-16 sampai 2020, semua aktivitas yang saya lakukan hampir 80% itu adalah online. Dan saya juga belajar di komunitas bisnis online SB1M yang itu luar biasa menurut saya dan mengajarkan banyak hal kepada saya, apapun segala hal yang berkaitan dengan bisnis online. Buat teman-teman yang saat ini sedang mencari tempat di mana bisa belajar, barangkali Digital Project bisa dijadikan tempat untuk teman-teman belajar dan sukses di bisnis online. Itu aja perkenalan dari saya, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa teman-teman yang belum melakukan like, subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu dan tekan lonceng di sebelahnya. Semoga terus bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya dan channel ini terus berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.